Ini adalah data suplemen untuk sesi live saya yang berjudul Apakah Yudas Diselamatkan? Seperti yang saudara tahu bahwa yang selama ini berargumentasi bahwa Yudas diselamatkan adalah Rudi Yohanes. Yang kemudian dia sambut sesi live saya itu dengan dua kali sesi live bertubi-tubi. Tanpa argumen, tidak ada bantahan yang logis secara eksegetikal, secara teologikal, secara historikal. Yang penting ngotot dan yang penting banyak membacot. Nah, seperti yang saudara lihat pada judul dari sesi rekaman ini, saya akan membahas tentang Polikarpus, bishop dari Smyrna. Nama Polikarpus bagi para murid kebenaran adalah nama dari seorang raksasa iman. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes dan kemudian Polikarpus sendiri menjadi guru dari Irenaeus, seorang bapak gereja yang terkenal pada abad kedua. Nah, kisah kemartiran dari Polikarpus tercatat di dalam The Martyrdom of Polycarp. Penulis The Martyrdom of Polycarp mengawali naskah tersebut demikian. Kami menulis kepadamu saudara-saudara tentang mereka yang menjadi martir bersama dengan Polikarpus yang terberkati, yang berakhir dalam persekusi dengan sebagaimana yang terjadi, memateraikannya melalui kematian sebagai seorang martir. Karena hampir segala sesuatu yang memimpin kepada kematiannya terjadi agar Tuhan dapat memperlihatkan kepada kita dari atas bahwa kemartiran merupakan kesesuaian dengan Injil. Karena Polikarpus dikhianati seperti yang sudah pernah dialami Tuhan, sehingga pada gilirannya kita dapat meneladani dia, memikirkan bukan hanya diri kita sendiri, melainkan juga sesama kita. Karena setiap orang dengan kasih yang sejati menginginkan bukan hanya dirinya sendiri, melainkan semua saudaranya diselamatkan. Nah, penulisnya mengisahkan bahwa ketika penganiayaan itu terjadi, orang-orang memaksa Polikarpus untuk bersembunyi. Meski dia sendiri tidak ingin menghindari persekusi itu. Tapi kemudian atas nasihat itu dia berpindah ke sebuah rumah yang tidak jauh dari kota Smyrna. Di sana dia terus-menerus berdoa. Dan pada saat yang sama, dua orang pelayan di rumah Polikarpus, yang bekerja di rumah Polikarpus, membeberkan kepada para tentara itu di mana Polikarpus berada. Kemudian kita membaca kata-kata berikut di dalam naskah The Martyrdom of Polycarp. Karena adalah tidak mungkin baginya untuk terus bersembunyi karena yang mengkhianatinya adalah anggota-anggota rumah tangganya sendiri. Kepala pasukan itu yang disebut dengan nama yang sama karena namanya adalah Herodes, sangat ingin membawanya ke stadion sehingga ia dapat menggenapi akhir perjalanannya sebagai seorang partner Kristus. Sementara mereka yang mengkhianati dia dapat mengalami penghukuman Yudas itu sendiri. Nah, ketika prokonsul antikhrist itu menawarkan kelepasan bagi Polikarpus dengan cara mengutuk Kristus, Polikarpus meninggalkan bagi kita kata-kata berikut ini. 86 tahun lamanya aku melayani dia dan tak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal rajaku yang telah menyelamatkan aku. Nah, saya bisa menambahkan bagimu bukti-bukti yang jauh lebih banyak dari bapak-bapak gereja abad kedua dan seterusnya. Tapi sampai di sini pertimbangkan sebuah refleksi sederhana ini. Penulis The Martyrdom of Polycarp jelas sekali mempresentasikan Polikarpus mengimitasi atau meneladani Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam hal kematiannya, melainkan juga dalam hal peristiwa-peristiwa yang mengantar kepada kematiannya sebagai seorang martir. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Nah, Anda tidak dapat membaca naskah ini secara bertanggung jawab tanpa melihat bukan hanya pemisahan teologis, tapi juga pemisahan moral. Polikarpus meneladani Kristus dengan cara hidup setia sampai mati. Bahkan ketika harganya adalah kematian dengan cara yang sangat mengerikan. Di sisi lain,
para pelayan di rumahnya yang mengkhianati dia, mengikuti cara hidup Yudas, menghindari penganiayaan dengan cara mengkhianati tuannya sendiri. Jadi seperti Kristus menjadi model bagi Polikarpus, demikianlah Yudas menjadi model dari para pelayan di rumah Polikarpus. Kristus dan Polikarpus di satu sisi, Yudas dan para pelayan di rumah Polikarpus di sisi yang lain. Sebuah pemisahan yang tegas, itu yang saya sebut sebagai bukan hanya pemisahan teologis, tapi juga pemisahan moral. Artinya penulis naskah The Martyrdom of Polycarp percaya bahwa pengkhianat dan orang yang mengakhiri hidup sebagai pengkhianat adalah bukti yang jelas dari mereka yang tidak ada di dalam kebenaran, dan karena itu tidak diubahkan oleh kebenaran. Dari buahnya kamu kenal pohonnya. Jadi berargumentasi bahwa Yudas diselamatkan, kamu bukan hanya sudah menentang Yesus dan para rasul yang kita baca catatan tentang mereka itu ada di dalam perjanjian baru, termasuk nubuat-nubuat perjanjian lama yang relevan. Tapi bahkan argumentasi semacam itu membuat garis pelajaran moral yang tegas, yang bifurkatif, pemisahan yang sangat tegas, yang ditarik di dalam sejarah gereja seperti yang dilakukan oleh penulis naskah The Martyrdom of Polycarp. Argumentasi demikian membuat garis pemisahan itu menjadi relatif. Ya, Yudas itu memang pengkhianat, tapi dia ada di kelompok yang sama dengan Polikarpus yang membayar harga mengikut Yesus dengan cara mati, dengan cara yang sangat mengerikan. Karena toh pada akhirnya Yudas diselamatkan. Jadi Rudi Yohanes, kamu bisa mengklaim apa saja, bisa menyangkal apa saja, karena untuk melakukan begitu, yang diperlukan orang itu bukan pengetahuan. Yang diperlukan orang itu kemampuan dan kepiawaian bersilat kata. Tapi kekristenan tidak boleh diajar oleh manusia berotak kosong, tidak mau belajar, tapi banyak ngomong, tanpa pengetahuan sama sekali, seperti awan tanpa hujan, dan seperti balon besar yang isinya angin doang. Jadi rendahkan hati dan terima nasihat ini, Rudi Yohanes. Berhenti membual dengan omong kosongmu tentang Yudas di dalam Alkitab. Jangan memutarbalikkan Alkitab hanya untuk cocok dengan teori omong kosong di kepala kamu. Mencomot ayat-ayat Alkitab lalu kamu simpulkan seenaknya kamu saja sambil membuat arena apologetika, salah satu bidang yang sangat bermartabat dalam teologi Kristen ini, menjadi arena ngotot-ngototan. Biar logika mampet, bukti kosong melompong. Yang penting ngotot, seakan-akan dia yang paling banyak ngotot dan yang paling banyak bacot dan yang paling terakhir ngomong adalah yang benar. Eksegesis, teologi biblika, teologi sistematika, sejarah gereja dan logika semua menentang posisi omong kosong kamu. Dan kamu malam bulet dengan berargumentasi seperti para bidat dan para liberal yang sudah saya buktikan di dalam sesi live saya yang pertama. Ingat ya, Rudi Yohanes, teguran ini sudah diberikan dan saya akhiri topik ini sampai di sini. Kita berdua sudah pernah ada di satu panggung dan orang-orang sudah melihat kemampuanmu. Itu rekamannya ada di channel saya di Verbum Veritatis. Jauh dari kemampuan orang yang punya otak. Jadi jangan membual lagi bahwa orang itu takut berdebat dengan kamu. Berikan bualan itu kepada keledainya Aisyah. Karena yang paling esensial yang dibutuhkan publik adalah bukti-bukti yang representatif dan rumusan-rumusan argumen yang logis. Dan itu sudah saya kemukakan di dalam sesi live yang pertama maupun di dalam suplemen ini. Jadi para audiens bisa memutuskan bagi diri mereka sendiri mengikuti posisi mana. Akhirnya Rudi Yohanes, jangan pergi terlalu jauh, apalagi mengikuti jalan Yudas sampai titik di mana kamu tidak bisa kembali.